Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membahas satu tema yang mungkin jarang dipikirkan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mengapa Allah harus menyelamatkan manusia. Bapak Ibu, ada 3 hal penting tentang keselamatan. Mengapa Allah harus menyelamatkan manusia? Video yang pertama, saya memberikan judul Manusia Diselamatkan untuk Allah. Manusia diselamatkan untuk Allah. Artinya apa? Ketika Allah menyelamatkan manusia, sesungguhnya Allah punya kepentingan. Dia tidak menghendaki rencananya gagal. Mengapa? Karena Allah punya satu rencana yang mulia, supaya sesungguhnya manusia itu boleh hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Bapak Ibu, mari kita membahasnya lewat petunjuk daripada firman Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Bapak Ibu, kematian bukan rencana Allah. Kematian bukan dari Allah. Allah sebaliknya menghendaki manusia senantiasa boleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Persoalannya, maukah manusia mentaati firman Allah untuk tidak menjamah atau memakan buah yang dilarang dari pohon di tengah-tengah taman yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah dari pohon itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, Tuhan bersabda, pastilah engkau akan mati. Nah, Bapak Ibu, bahayanya ketika Tuhan memberikan free will kepada manusia, yaitu kehendak bebas kepada manusia untuk menentukan pilihannya, maka berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian, karena justru lewat kehendak bebas ini tadi, manusia bisa tergelincir oleh karena dosa. Sebab manusia diciptakan oleh Tuhan bukan seperti robot, tetapi manusia diciptakan lain daripada lain ciptaannya Dia, yaitu manusia boleh menentukan sendiri apakah dia mau taat kepada firman Allah atau dia menolak perintah Allah. Bapak Ibu, lihat di dalam Kejadian 3 ayat 13 sampai dengan 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu
dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, setelah Adam dan Hawa menentukan pilihannya, yaitu dia menolak taat kepada perintah Tuhan, dia terperdaya dengan tipu muslihat iblis setan si ular tua itu tadi, maka firman Tuhan yang terjadi haruslah terjadi. Pastilah engkau mati. Nah, di sini rencana Tuhan telah dirusak oleh tipu daya iblis setan tadi, sehingga Adam dan Hawa tidak bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Allah adalah kasih. Kepada setiap umat ciptaannya, dia mengasihi. Sehingga Allah merancangkan karya keselamatan. Yaitu dengan dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan merancangkan karya keselamatan lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Agar supaya kematian yang harus dialami oleh manusia oleh karena sabda Tuhan. Pastilah kalau kamu makan buah itu, pastilah engkau mati. Sehingga Tuhan merancangkan karya keselamatan untuk merubah kematian menjadi hidup yang kekal. Bapak Ibu, lihat apa yang disabdakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu, jelas Tuhan Yesus ternyata akan menyelamatkan bukan semua manusia. Dari bacaan itu tadi jelas ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah Mesias lewat tanda-tanda yang telah dia perbuat. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak bisa percaya kepadaku karena kamu bukan domba-dombaku. Kamu bukan domba-dombaku. Sedangkan yang jadi domba-dombaku, mereka itu mendengar aku, percaya kepadaku, dan mereka mengikut kepadaku. Nah, mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mendengar sabda Tuhan Yesus, dan yang mengikuti Tuhan Yesus, itulah domba-dombaku
domba-domba milik Tuhan Yesus yang oleh Dia akan diselamatkan dan akan diberi hidup yang kekal. Dan Dia memberikan jaminan, apa yang aku miliki, milik kepunyaanku, yang diberikan oleh Bapa kepadaku, tidak satu pun boleh binasa. Tidak satu pun boleh direbut oleh siapapun. Sebab Bapakku, sebab Bapakku lebih besar dari siapapun. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu merebut dari tanganku. Bapak Ibu, berbahagialah jika Anda dan saya adalah domba-domba milik Kristus. Karena kita diberi satu jaminan oleh Dia, kita akan diselamatkan oleh Dia di dalam hidup yang kekal. Karena kita domba-domba Dia, kita mendengar sabdanya, kita percaya kepada Dia, dan kita mengikut kepada Dia. Sehingga dengan demikian, yang pertama, mengapa Allah harus menyelamatkan manusia? Karena manusia diselamatkan untuk Allah. Allah tidak ingin rencananya itu gagal. Dan oleh karena free will, Adam dan Hawa telah merusak rencana Allah. Dia telah jatuh di dalam dosa karena dia memilih tidak mentaati sabda Tuhan. Namun Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang adalah kasih, ingin mengubah kematian menjadi hidup yang kekal. Sehingga dia merancangkan karya keselamatan lewat Yesus Kristus Tuhan. Semua domba-domba milik Dia akan Dia selamatkan kembali dan tidak seorang pun bisa merebut daripada tangan Dia. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.